Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang mulia, video kali ini adalah acara rutinan malam Selasa, di Pondok Pesantren Dukuh Cau, yaitu kajian Kitab Al-Hikam. Semoga pangersa Kiai Haji Sualif sekeluarga dan jemaah ikhwan akhwat semuanya, dikabul segala keinginan dan cita-cita, disehatkan selalu, dijauhkan dari petaka dunia dan akhirat, semoga semuanya usyul ke Allah, amin. Yuk kita simak terus videonya sambil ngopi, sambil zikir hobi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirkan wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'la. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Amma ba'du, alhamdulillah rahimakumullah, muslimi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma iftah lana wa lakum futuhan hadirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana alimna ma jahilna wa iftah lana futuhan hadirin. Ilahi anta ma'asuli wa yuroka ma'adlubi. Ini mahabbataka wa ma'ahabbataka. Dan menjadi mensyukur Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuran alhamdulillah dinawami saat ini kurang. Biasanya ilmu belum haruskan kenikmatan iman anu bisa pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kurang biasa ngagunakeun keimanan kurang sadayana kanggo nuju galur perintah Rasul naratas jalan para anbiya nyaeta menuju karena ridhona Allah subhanahu wa ta'ala sesuai sareng mongko urang sadayana. Ilahi anta ma'asuli wa yuroka ma'lum. Mugi-mugi riuman urang sadaya selalu aya dina ridho Allah, rahmat Allah. Amin. Rahmat kali salam selamanya kita panjatkan kepada pimpinan alam habibana wa nabiyana Muhammad salam berupa keluarga para sahabat serta seluruh umat anu taat dan di kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi beri hormat kepada Haji Amin. Sekulawani Maina Andina Besyukin Dina Perjalanan Siarotna Rasanya istirahat menunggu sehat berlaku sinar obatnya
Kembali simpan Yusua dari kinabalan dan urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memberi hormat para hadirin, para kiai, para ustaz, santriwati, bapak, ibu, sahabat pembina, pengunjung Sadayana, juga para istiqomahan dengan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadatan alamin karena hanya kurang dikawalkan guru hasil kita majelis anda kurang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahlana hikmataka wa anzur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasnal bihal ya mubdi'an bila izal ya qariman bila zawal lakal hamdu wa minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali sedayana anak diberi hormat menyawang misalkan adina insyaallah ini barokah ya khusus ini nanti menyawangnya misalkan ojek anak dimangku barokah. Allahumma barik lana fi rojabat wa sya'bana wa balighna Ramadan. Dina bulan Rajab kita dipimahan kubarokah. Nanti bulan Rajab kita adalah bulan soal atau bulan majelis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mana hasil tinangan disinakan Rasulullah kita serugi hal anu kamaklum anu kita maklum nuka unina anu kita unina ukuran ya anu ketika beri hasil tina roja tina hadis nakan Rasul Gusti Allah tina hadis roja anu maksudna adalah sholat
Jadi disebut bahwa sholat itu di rojul mukmin. Di sholatnya adalah di rojulnya mukmin. Mungkin rojul asli nama kanjeng Nabi. Ulama selaku mukmin di rojulnya sholat. Sahabat sholat langsung diperintah ku Allah melalui kalam Allah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita anu fitnah. Kunaon sholat bae anu dimaksudkeun teh keringanan anu sapali-sapalina berarti jadi uningakeun. Sanes jadi uningakeun. Intinya sholat eta adalah mencakup karena keseluruhan amal ibadah yang kita lakukan dari pagi hingga sore di wadahan usol. Apabila kita sempit waktu untuk mengetahui hal-hal selain daripada sholat, maka kita ngalah cukup untuk mengetahui detail daripada sholat. Karena selama kita mulai dari belajar hingga saat ini, sholat kita masih awut-awut. Maka untuk membenahinya dilatih usai apabila asalkan dari mulai membenahi diri dan membenahi hati, supaya dengan keterbatasan ilmu kita tentang sholat, tapi dengan terkendalinya hati pula jalan murid guru kurang diarahkan hati kurang, maka insya Allah sholat tersebut akan terarah, akan tercapai inti daripada sholat. Karena intinya sholat itu adalah hati sholat kalim. Ini sholat dirikanlah sholat ini untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi intinya sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kita balikkan kata-katanya. Ketika kita lagi sholat, maka kita harus ingat kepada Gusti Allah, jangan ingat kepada yang lainnya. Kan kita mah yang itulah tak usah dibahas, karena sering kita alami ketika sholat, bahkan anu lebih oke bisa lagi mungkinnya dia mana biasa kikir sholat baik kita tadi mau kikir orang di kolong masuk juga tidak nambah. Saya di Patani tobat kajian maksudnya tos saminggu itu Patani kalenitan parang jawab parang mahal. Nah katanya itu kajian juga tak bohong katanya. Pas kebenaran dia itu pada sholat zuhur. Tunggu perlu kajian harus sholat jelas sholat ngiring sholat ada sifatan ikut baik sholat baru ya Allahu Akbar cacat masalah eta berkat tembok parang yang orang jadi saung kakurungan jarani dan harus sholat ini dekat timur pada seminggu apa dari sholat mainnya amin patah
ani derap-derap pengen sholat sampai assalamualaikum diri dan aja langsung ngecerit ibit kesalahan bisi pokok dari dunia nah orang punya boleh aja orang ngerenangan ngabunen kalau bantal tidak jalani si pantai robes turunan bukan padahal intinya bukan untuk mengingat hal-hal yang lain apalagi parah dengan remaja malah yang parah ini untuk ingat Allah. Bagaimana untuk supaya kita lagi sholat ingat kepada Allah, maka diadakanlah terlatih pikiran kita dan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah setiap saat. Adalah guru kita mengajarkan melatih diri kita untuk selalu ingat. Jolek toriko. Intinya toriko untuk selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai lupa kepada tujuan kita. Yang didasari kira-kira maksud waritokamat matlubi. Apabila kita hanya bermaksud kepada Allah dan yang dicari itu ridha Allah, iya pikir ingat selalu kepada Allah. Dibarengi dengan to'an. Jangan dikir-dikir makannya, dikir-dikir ngomongin, dikir-dikir ngomong bergaduh, dengan to'an. Jangan dengan maksiat. Emang ada orang yang dikir itu dengan maksiat? Oh, marah. Mu'apati-pati diterangkan Gusti Allah di dalam hadis kursi. Man dzakaroni bil ta'at dzakartuhu bil rahmat wa man dzakaroni bil maksiat dzakartuhu bil laknat. Yang mu'apati-pati tidak semata-mata Allah menerangkan seperti itu. Kalau tidak ada orang yang ingat kepada Allah tapi dengan maksiat. Ingat nama terus di Allah. Tapi maksiatnya apa? Ya tidak orang. Ingat kepada Allah. Kecruk maju. Ada. Alhamdulillah di tengah sawah. Orang kasar maju karena tahu kalau di bawah. Gaya kan cerita mereka sawah maju teruskan. Ya Allah, udah kita di mana alhamdulillah. Dari jalan sama Allah itu jalannya ini. Ya jangan seperti itu. Ya kalau kita pesena kelakuan kita pikir hayu-hayuan terus-terusan, tapi kita mengingu baik kabur, sombong, ujub, ria dan sebagainya, itu adalah suatu maksiat yang paling gede yang dicampur adukan dengan to'at ka Gusti Allah, dengan eling ka Gusti Allah. Jangan sholat bisa ngomong berbalik orang baik. Adik jiwa, dosa gede. Adik takabur, dosa gede. Rasul boleh khoti akhir. Malah ngomong sebagai kesalahan. Aduh sombong. Kita sholat tapi sombong, kita sholat tapi rasa mubah, kita sholat tapi ujub, kita sholat tapi kan semuanya kena ancaman Gusti Allah. Berarti itu adalah suatu maksiat kepada Allah, dikir kepada Allah, iring kepada Allah, tapi berarti dengan maksiat. Maka dari itu diadakanlah bulan jamiah Toriko Narak
supaya hati kita lempeng, jangan sampai lader. Nah, itu kan intermezzo. Bulan sekarang artinya memang beda. Ini kan antara kita beli rokok pokok terus nontonnya. Memang yang butuh duitnya kan dari orang harus nonton. Hanya dari Allah berilah hamba uang. Jadi ya silakan saja. Dulu waktu simulin kelas 4 SD ada buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini kisah-kisah yakin. Ketika ada seorang nenek-nenek melewat ke dekat biji kolam anu saat, itu jero aslinya ini. Ngaliwat ke kolam saat, jadi si lalu nanti berbukan, kesalahan. Terus si nenek-nenek tersebut diberi kelebihan bisa mendengar suara ikan. Si ikannya bicara begini, ya Tuhan berilah hamba hujan. Lalu baik kok ikan bisa bicara. Ya Tuhan berilah hamba hujan. Ini yang bahasa Indonesia namanya dibui kalau begini. Ini usaha tahun 80-an mungkin ada. Yang tidak pati lama praktek hujan gede. Nah, surah si nenek terbersih. Bagaimana kalau ikan minta menjadi hujan? Gimana kalau saya minta uang apa jadi uang? Langsung si nenek pulang ngawalkan kertas, akhirnya beda cerita itu. Berasuk ke kamar, ngadoa, ya Tuhan berilah hamba uang, ya Tuhan berilah hamba uang. Ini sampai 2 hari 2 malam. Itu tetangga gagal seperti itu. Ngomong begitu sampai naik pas ketinggalan ibu eta tetangga mewadakan ngomong 2 kali. Asli naik kaparan kota mir dibawakan sini ini kota mir tuh makan uang kebruk kok sini dikaret pingsan lain kebruk dilangit 2 kali begitu siuman itu sini di muka cakap ternyata duit malu 2 kali. Nah itu mungkin bapak yakin. Kalau dalam cerita tersebut ini bisa dibagi uang karena penuh dengan keyakinan lempeng hatinya kepada Tuhan yang dia sebut. Dan mungkin cerita-cerita mana cuma yang penting kepada Tuhan yang dia sebut ternyata dijaga. Bagaimana dengan kita yang setiap hari ibadah? Kalau kita dilempengkan hati kita kepada tujuan yang kepada Allah yang kita tuju, maka pasti yang sulit untuk Allah. Ya, nggak ada yang sulit. Mau minta Allah tidak ada kata sulit karena Allah maha kaya. Maha kaya. Apa yang kita perlu? Ingkar kepada Allah. Tapi dengan catatan ada notabene awalnya kita harus merekomendasikan diri kita supaya doa kita itu dijawab Gusti Allah. Bagaimana caranya? Ya selalu dikir, selalu ingat Gusti Allah. Abdul diri pada nama Allah la ilaha illallah. Lambangkan baik itu kalimat Allah. Yakin la ilaha illallah
ilahi anta maksudi wardaka maklumi jor Gusti Allah dengan seperti itu apapun yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Asal itu mereka sombongan, jangan ada sombong, jangan ada ujub, jangan ada dia. Kau sunnah, kau lupa itu salah satu. Maka dari itu diwati-wati dengan kita kemarin kata Gusti la kamudana ulah sok ngemis-ngemis ke makhluk, ulah sok ngemis-ngemis ke makhluk, karena makhluk itu fakir. Nah, makhluk itu adalah fakir, sarwa butuhna hanya Allah Subhanahu wa taala anu maha kaya. Karena sadayana ilmu sari muncul bahasa guru teama anu bari diajarna raramba tingali karakter seorang arif. Arif itu tingkatan level iman juga disebut arifin. Rubbama istahya al-arifu al-muhaqqiqu ayyarfa hajatahu ila maula. Suatu saat terkadang seorang arif itu merasa malu untuk selalu meminta kepada Allah apa yang dia butuhkan. Karena apa? Ibadihi di masyarakat ini. Karena Allah sudah cukupi segala kebutuhan dia. Segala kebutuhan dia sudah Allah cukupi. Sampai-sampai beliau malu untuk meminta. Ada mobil jualan merek, ada orang juga jualan mandiran, ada nggak jualan minuman, butuh duit jualan ikan. Sampai malu. Itu seorang arif ahli ibadah malu meminta kepada Allah. Jangankan kau segala ayat seorang arif itu walaupun manehana kokoronya seorang kosa simpan luaskan, tapi itu di rumah selalu meminta kepada Allah. Karena beliau tahu apa yang kita butuhkan. Nah, akhirnya kembali ke orang. Kira-kira level orang sudah mencapai arifin apa? Mencapai. Kira-kira sekarang kalian kade mengatur. Ya level orang ke level arifin sekarang tingkatannya kira-kira berapa tingkatan? Apa 2 tingkatan ini? Apa 200 tingkatan ini? 250. Tapi kadang-kadang kita nggak malu-malu minta. Nggak malu minta. Kenapa? Ya mungkin karena keterbatasan. Ya karena kita mah subhanallah Tuhan Allah juga kita mah. Ya kurang ya kan. Padahal semua milik kita itu ya punya Allah. Tapi tidak terlalu kita selalu minta. Ya, ini kadang-kadang kita nggak minta karena perintahnya. Jadi seorang hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah disebutnya sombong, takabur. Kita sering minta malu. Berarti berarti sadayana kita ambil bahasa lain daripada udhuni. Kalimat udhuni itu jangan dimaknai minta, nah, tapi dimaknai berbakti. Dimaknai apa? Berbakti.
ka Gusti Allah. Dalam kata bakti tersebut adalah menjalankan perintah terkait dimaknaan minta dari naoge dina hadis naoge takut doa nya takut doa kibriaun jamaah tinggal berdoa tinggal ngadoa eta takabur sombong. Jadi makna doa di situ jangan dengan makna meminta, tapi makna berbakti. Karena salah satu makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang dituju kecuali bakti ka Gusti Allah ilahi anta maksudi. Maksudi di situ adalah tidak ada yang dimaksud angin bakti ka Gusti Allah. Setelah bakti ka Gusti Allah apa yang diharapkan? Ya ridho matlubi. Mana la ilaha illallah yang keempat. Nah, mana la ilaha illallah yang keempat yaitu hanya ridho Allah yang kita harapkan. Mana la ilaha illallah berapa? Empat. Satu, la maujud la ilallah. Tidak ada zat yang wajib wujudnya yang wajib adanya kecuali Gusti. Yang kedua, la ma'bud la ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali Gusti Allah. Saya anu disembah angin Gusti nu katiluna la maksud eta maksudnya angin bakti ka Gusti Allah nu kaopatna la makhluk tidak akan disupli kecuali oleh Gusti eta dari lokal makhluk. Nah bijakna bina la mawjud la ma'bud la maksud la quwwata illallah. Natijahna ini maka kalau sudah dicintai Gusti Allah, kalau manusia cinta pada seorang wanita, seorang perempuan yang dicintai, tombol ini 100 juta bukan yang penting aku yang jauh aja jangan bingung. Nah, itu saya juga kadang-kadang seperti ini. Dan kekuatan seorang laki-laki itu ada pada wanita yang cinta jadi semangat. Maka itu lagi bersiap, ya. Kira-kira berani nggak kalau sama Allah seperti itu? Nah, kalau kita memang berkorban demi seorang makhluk yang kita cintai, apa kita berani berkorban demi orang yang menciptakan orang yang kita cintai? Kira-kira mana? Ulama kadang-kadang si orang itu harus begini, harus begitu. Ini semua. Jadi dengan kata-kata ya bagaimana kita mau taat, mau berbakti kepada Gusti Allah, kadang-kadang kita masuk pada guru juga kan. Sekarang deh, ya guru teh masih cara metode di dalam ibadah itu bertolak-balik harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kadang-kadang itu sekarang deh, ya kan? Nah, bagaimana kita mau mencapai kehendak ilahi robi sementara kepada guru sendiri kita contoh. Ya di situlah kelemahan kita para pemirsa. Ya pantas berdoa dari guru sampai sakit di jalan hati kita. Anu telah jodoh, anu telah sungai, anu pakai lalu jadi itu ya. Ya Allah, itu padahal kita sudah
yang gembleng yang malam salah ditambah radio, tambah lagi YouTube, tambah lagi di TikTok, itu namanya ustaz YouTuber adalah ustaz mengaku streaming hanya YouTuber, ya ustaz Facebooker, ustaz TikToker, ustaz kontener, ya. Yang ustaz tukang konten, ada ustaz kontener. Hanya sekarang. Ya ilmu bahasanya dari mana dari sana ini. Tapi ya begitu pula. Jadi ternyata titik kelemahan kita itu suka sekarang dewek kan. Suka sekarang dewek. Namanya yang menghalangi segala hal kesuksesan dan kelancaran dalam perjalanan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat adalah sakarat dewek. Berarti yang harus kita benahi adalah sakarat dewe. Perlu sesuai prosedur dong. Ya harus proseduran. Segala sesuatu juga malu pada Allah. Kita mah masih mereka dari bulan sampai berdiri saya. Akhirnya kayak lumayan ya. Tapi kenapa maka pemberian Allah itu selalu dilakukan? Jangan dilakukan kan? Jadinya dilakukan. Asal murah, puasakan mikir, memang usaha. Oke lah, kita mengeluarkan, kita membeli, tapi uangnya dari mana? Oh ya hasil usaha, usahanya karena jual beli mobil, jual beli motor. Oke lah, itu hasil kreasi kalian. Tapi siapa yang memberi nafas? Siapa yang menghasilkan? Kalau kita mengulang kepada pelajaran yang sudah dilalui, tidak ada kaitannya antara hasil dengan pekerjaan kita. Pernah kan dibahas dulu? Hasil dari pekerjaan kita itu tidak ada kaitannya menurut Bapak Gusti. Itu mah hanya baru Gusti Allah. Dalam menyambung begitu mah panen itu hasil daripada makaya kita. Ya sejak orang menanam padi harus panen mencapai apa yang busuk. Berarti tidak ada kaitannya kecuali kersane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja itu hasil dari kita, tapi tetap hakikatnya adalah pemberian Gusti Allah. Makanya jangan kita merasa nyaman ketika kita dituntut untuk berkorban demi agama Gusti Allah. Karena apa? Karena Allah menghidupkan kita itu memberi kesempatan untuk membenahi diri supaya nanti kembali ke Gusti Allah itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah sesuai dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah mengucapkan ke alam dunia kaulah dalam keadaan suci, ya maka kembalinya juga harus dalam keadaan suci. Allah tidak mau menerima orang yang logotor. Ya, masa bukan ke alam dunia kulimis balik itu kuyumus koyor. Ya tidak mau lah. Mau tidak mau harus masuk dulu ke mesin cuci baru satu deh. Saya tahu ini artinya kurang kene bersihnya. Saya tahu ini kata-kata karena tidur 5 tahun kakak bersih. Nah untuk bila ini dari orang sana diajar sebetulnya masih diajar. Jadi masih menerima pidato itu hanya sebagai nasihat kamu diri simpulinya pada baca cara dokumen dinarudin seberinya simpulin mengatakan di sekolah di kamar sekolah di sini saran berok hanya sudah ada di video akhirnya rumpul di rumah itu untuk ya sebenarnya bertimbal simpulin mengatakan di sekolah baca salah kan di kamar
begini. Paling gitu. Dari pelayanan ini siapa tahu ya kurang di dalam naungan guru kurang tidak karena kalau ada paling tidak kurang aja tentang menjadi gurunya menjadi guru misalnya kurang tapi maksudnya kalau pernah saya kalau kurangnya ketika ada sudah benar insya Allah akan anggota tubuh akan berjalan dengan benar kalau karena diadakan kalau ada saluran modal jadi dibagi di masyarakat jadi seorang kali itu cukup dengan pemberian Allah dengan kadang-kadang rasa malu untuk meminta bagi kurang yang belum level air makna minta di situ adalah berbakti dan bukti Allah karena tidak ditentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu berbakti segala sesuatu hal yang kita lakukan niati untuk berbakti dan jaga banyak fitnah, jaga fitnah, jangan sampai mengotori bakti kurang berjawab di antaranya ujub berbangga diri, ria ingin terkenal, takabur, sombong itulah yang akan menghancurkan amal-amal baik kita. Na'udzubillahi dari satu dengan Rasul untuk masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.